Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal alam wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami muliakan dosen kami Bapak Salman Al-Farisi MPD. Beliau adalah guru kami, dosen kami, sekaligus panutan kami. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik, di dalam video ini kami akan menyampaikan, sekaligus video ini menjadi tugas. Jadi tugas ini video ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi, yaitu semester 8 ya, yaitu yang akan membahas tentang pengertian korupsi. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu tentang pengertian korupsi ya. Jadi korupsi secara umum adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Itu pengertian korupsi secara umum. Kemudian korupsi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Nah, itu secara KBBI. Dan menurut Robert Kitgarb ya, korupsi adalah monopoli, diskresi, dan akuntabilitas. Dan menurut Mubyarto 2002 ialah korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyalahgunakan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Nah, itu. Jadi korupsi ini sangat berbahaya dan sangat kita antisipasi, jangan sampai korupsi ini berlaku atau dilaksanakan di diri kita atau orang lain. Makanya video ini kami buat untuk menerangkan sedikit tentang pengertian korupsi. Kemudian jenis-jenis korupsi diantaranya ialah suap, penggelapan, penyuapan, nepotisme, pemerasan, dan manipulasi tender. Nah, ini adalah jenis-jenis dari korupsi. Jadi sangat banyak jenis-jenis korupsi itu, apalagi yang terlaku di dalam negara kita Indonesia ini. Selanjutnya, jelas korupsi ini jika dilakukan jelas akan ada sebab musababnya. Di antaranya sebab faktor penyebab korupsi adalah 1. Lemahnya penegakan hukum. 2. Gaji pegawai yang rendah. 3. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. 4. Budaya permisif terhadap korupsi. Yang kelima, kurangnya pendidikan anti korupsi. Nah, jadi faktor penyebab korupsi ini diantaranya 5 hal ini perlu kita gali dan kita pelajari, bahkan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari
agar meminimalisir atau bahkan mengurangi agar korupsi itu tidak terjadi. Jadi 5 hal tadi lemahnya, seperti contoh lemahnya penegakan hukum. Jadi penegakan hukum seumpamanya di Indonesia ini, kalau seumpamanya lemah penegak hukumnya, maka korupsi itu akan merajalela, maka akan ada korupsi itu terjadi di mana-mana. Tapi kalau sebaliknya penegak hukum itu kuat, tegas, ya, jujur dan adil, maka korupsi itu bisa diminimalisir atau bahkan diberantas. Yang kedua, penyebab kedua tadi ialah gaji pegawai yang rendah. Jadi gaji pegawai rendah ini juga menjadi salah satu faktor penyebab korupsi. Makanya dari para petugas, para orang-orang yang bekerja dalam suatu instansi atau di negara suatu pun, maka gaji pegawai ini harus disetarakan dengan kebutuhan. Nah, kalau sudah setara atau sudah mencukupi sesuai UMR atau sesuai peraturan, nah di situ korupsi akan minim atau bahkan tidak terjadi lagi. Makanya kalau rendah, maka itu akan menjadi penyebab terjadinya korupsi. Yang ketiga, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Jadi bagi para pemimpin atau para orang-orang yang bekerja di suatu lembaga atau bahkan negara sekalipun, harus adanya transparansi, keterbukaan kepada semua aparat, bahkan semua anggota. Karena itu salah satu pencegahan korupsi itu tadi. Tapi kalau tidak transparan, maka di situ akan bahwasanya memicu terjadinya korupsi. Yang keempat, budaya permisif dan terhadap korupsi. Nah, budaya permisif ini harus kita hindari. Jangan sering-sering melakukan atau adanya itu tadi penyebab korupsi. Jadi budaya-budaya yang buruk, budaya-budaya yang memicu korupsi itu harus dihilangkan. Yang terakhir, kurangnya pendidikan anti korupsi. Nah, ini penting. Makanya bagi semua aparat atau semua kalangan para pelajar, bahkan semuanya itu harus dididik sungguh-sungguh tentang bagaimana untuk mengetahui pendidikan anti korupsi, seperti halnya pada makalah atau PPT ini yang kami sampaikan. Nah, itu makanya di sini anti korupsi ini sangat untuk harus diterapkan di kehidupan masyarakat, bahkan di semua lembaga atau instansi yang dimana di situ mengelola sebuah kebijakan. Dampak korupsi di sini juga banyak, diantaranya adalah menurunkan kualitas pelayanan publik, 2. ketimpangan sosial, 3. rusaknya moral generasi muda, 4. lambatnya pembangunan, 5. menurunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Jadi dampaknya sangat berbahaya korupsi itu, ya, sangat berbahaya. Karena yaitu tadi, kualitas pelayanan publik jelas menurun karena sibuk dengan korupsi itu tadi. Tidak ketimpangan sosial tidak diurusi, bahkan selalu memikirkan diri sendiri, bukan memikirkan orang lain. Selanjutnya, rusaknya moral generasi muda. Nah, ini yang sangat bahaya. Jadi
dampak korupsi itu sampai merusak generasi muda, bahkan generasi seterusnya. Selanjutnya, lambatnya pembangunan, jelas pembangunan tidak akan ada karena uangnya atau hal yang untuk membangun itu sudah digunakan untuk kepentingan pribadi. Menurunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kepercayaan masyarakat tidak akan ada lagi dalam diri masyarakat untuk percaya kepada para pemimpin. Nah, yang seperti ini harus kita pikirkan. Ya, dampak korupsi itu sangat berbahaya. Kemudian upaya pemberantasan korupsi, jelas di sini diantaranya ada cara untuk bagaimana memberantas. Satu, pendidikan dan sosialisasi anti korupsi, selalu disosialisasikan tentang pendidikan anti korupsi. Penegakan hukum yang tegas, pilih orang-orang yang tegas untuk menindaklanjuti tentang orang-orang yang melakukan korupsi. 3, reformasi birokrasi. Nah, ini harus juga sama, direformasikan, ya, tentang korupsi itu tadi. Jangan dan ini akibat buruknya. Terus peningkatan transparansi dan sistem pengawasan. Nah, diantaranya upaya untuk mencegah ialah harus transparan dan sistem pengawasan harus ketat. Selanjutnya, peran aktif masyarakat dan media. Masyarakat harus ikut andil, media juga harus ikut andil untuk mengawasi itu tadi agar korupsi tadi itu tidak terjadi. Selanjutnya adalah lembaga anti korupsi di Indonesia, diantaranya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, kemudian Polri, kemudian Ombudsman Republik Indonesia. Itu lembaga-lembaga anti korupsi yang harus bertugas untuk memberantas dan mengawasi. Kesimpulan dari itu semua tadi adalah korupsi adalah musuh bersama yang merusak tatanan kehidupan. Perlu peran semua pihak untuk mencegah dan memberantas korupsi. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk hidup jujur dan bertanggung jawab. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk materi ini kami haturkan terima kasih kepada dosen kami, guru kami, Bapak Salman Al-Farisi, yang selama ini telah membimbing kami dari awal hingga akhir sampai semester 8 ini. Kami undur diri, kami hanya insan yang dhaif, insan yang lemah, selalu penuh dengan kekurangan. Maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami. Kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.